Selamat datang di podcast kali ini. Kita bakal ngobrolin topik yang cukup panas, yaitu situasi Bali sekarang, macet, overpopulasi, dan efeknya terhadap infrastruktur serta kehidupan warga lokal. Ya, benar. Aku senang banget kalau kita bisa bahas ini. Ada banyak masalah yang terjadi. Ya, mulai dari macetnya jalan sampai naiknya harga properti. Betul banget. Jadi menurut cerita yang sering terdengar, masalah dimulai dari tingginya angka pendatang. Bukannya cuma turis musiman, sekarang bukan rahasia kalau banyak orang pindah ke Bali buat kerja, bisnis, dan jadi digital nomad. Semua itu menambah kepadatan banget di jalanan. Ya. Aku want to say to you. Tapi, aku penasaran, kenapa orang bilang hanya turis dan mobil sewaan yang bikin masalah? Bukannya ini sudah jadi isu yang lebih kompleks? Nah, itu dia. Masalahnya landasan alam Bali itu tetap, sementara jumlah kendaraan, motor plus mobil melonjak drastis. Jadinya jalan jadi bagaikan labirin, seperti derek yang nyoba memuat banyak mobil sekaligus ya. Ya, ngerti maksudmu. Iya, benar. Dan efeknya bukan cuma macet, tapi juga kena dampak ke harga sewa rumah dan properti, terutama buat warga lokal. Aku dengar harga naik terus karena permintaan tinggi. Tepat sekali, Mi. Bayangkan warga lokal yang biasa hidup dengan harga relatif terjangkau, tiba-tiba harus bersaing dengan pendatang yang siap membayar mahal. Sementara lahan hijau yang dulunya menjadi ciri khas Bali perlahan, menghilang karena digantikan villa, Sangat apartemen, memprihatinkan. dan pusat bisnis. Ya, tapi ada yang menarik juga. Banyak yang mulai mikir, bagaimana solusinya? Aku dengar mungkin pemerintah harus berinvestasi di transportasi publik, seperti kereta atau light rail. Tapi sejujurnya, apakah solusi itu realistis di Bali? Sebenarnya itu kayak dilema klasik, ya seperti mengobati gejala tanpa menyelesaikan penyebabnya. Sistem transportasi publik yang memadai pastinya akan membantu, tapi masalahnya modalnya besar dan lahan yang terbatas jadi kendala Benar. besar. Dan tentu saja peraturan yang ketat tentang pengembangan lahan perlu ditegakkan. Nah, aku agak skeptis nih. Memang kita bisa bikin kereta api atau light rail, tapi bagaimana dengan ide pengendalian populasi? Apakah seharusnya ada batasan untuk pendatang atau visa kerja yang lebih ketat? Itu poin yang bagus. Sebenarnya, menurut aku, perlu kombinasi solusi. Di satu sisi, sudah jelas kalau penambahan infrastruktur seperti transportasi publik sangat mendesak. It's like menyediakan paru-paru baru untuk kota yang sedang sesak. Ya, aku setuju. Di sisi lain, perlu juga regulasi ketat untuk mengendalikan laju migrasi dan pengembangan yang tidak berkelanjutan. Tapi Nandina, kita perlu ingat bahwa Bali sudah terkenal dengan ketenangan dan keindahannya. Kalau terus didominasi oleh keramaian dan kebisingan, apa gunanya? Bukankah itu yang membuat Bali spesial? Tepat sekali. Sejujurnya, banyak pendatang justru menikmati gaya hidup santai, tapi ironisnya, mereka juga jadi bagian dari masalah. Di satu sisi, mereka membawa ekonomi, di sisi lain, mereka mengorbankan identitas budaya dan keseimbangan alam. Benar juga ya. Ada juga dampak sosialnya loh. Warga lokal yang dulunya bisa menikmati kehidupan tradisional, sekarang malah terdesak oleh harga rumah yang melonjak dan korektur lahan yang diubah jadi properti mewah. Jadi, muncul pertanyaan, apakah pertumbuhan ini berkelanjutan? Itu pertanyaan penting. Kalau tidak ada langkah konkret, Bali akan terjebak dalam siklus yang nggak pernah selesai. Peningkatan penduduk, infrastruktur yang makin parah, dan pada akhirnya hilangnya keunikan dan ketenangan yang dulu jadi daya tarik. Aku suka bagaimana kita bisa melihat ini dari berbagai perspektif. Tapi, aku ingin menantang sedikit nih. Apa menurutmu, solusi teknologi seperti smart traffic management bisa membantu mengatasi kemacetan ini? Atau itu hanya bendera palsu sementara masalah inti masih belum terselesaikan? Pertanyaan yang bagus. Menurutku, smart traffic management bisa jadi bagian dari solusinya. It's like memberi obat penenang sesaat untuk sistem yang kelelahan, tapi itu bukan jawaban lengkap karena tanpa mengurangi jumlah kendaraan dan mengontrol pertumbuhan penduduk,
Kita cuma mengalihkan masalah ke level yang berbeda. Jadi, kuncinya adalah pendekatan holistik, ya? Gabungan antara peningkatan infrastruktur, regulasi ketat, dan mungkin solusi teknologi sebagai pendukung. Oh betul, Papket. Bali memang perlu melihat ke depan dan mengambil langkah berani sedini mungkin. Kalau tidak, daya tarik utamanya, yaitu ketenangan, kebudayaan, dan keindahan alam, akan hilang, dan itu artinya kehilangan identitas yang selama ini dihargai. Ya, itu sangat penting. Ya, Pian, dengan diskusi seperti ini, semakin banyak orang sadar dan mungkin mendorong pemerintah untuk bertindak. Sementara itu, mungkin kita mulai dengan langkah kecil, seperti memilih jalan kaki daripada naik motor di macet. Setuju. Kadang, solusi kecil juga bisa jadi simbol perubahan besar. Kalau semua orang mau berkontribusi, mungkin bisa dikatakan sebagai langkah dalam mengurangi satu motor, sehingga sedikit demi sedikit, ketenangan setuju Bali banget. masih bisa dipertahankan. Setelah begitulah, kita sudah mengeksplorasi topik yang kompleks namun sangat relevan. Semoga obrolan kita hari ini memberi wawasan dan juga inspirasi untuk mencari solusi yang lebih baik bagi Bali. Ya, tepat sekali. Terima kasih sudah mendengarkan, dan jangan lupa terus kritis dalam melihat perubahan di sekitar kita. Ya, Sampai jumpa di episode berikutnya.